Apa kabar Sobat Immanuel? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya kita masih harus waspada dan tetap melakukan protokol kesehatan karena COVID-19 itu masih ada, jadi kita nggak boleh lengah. Saya bersama narasumber dan juga rekan-rekan yang membantu pada hari ini, episode podcast hari ini, tetap menjaga jarak dan pastinya kita semua yang ada di tempat ini sudah vaksin booster. Jadi untuk Sobat Immanuel yang mendengarkan jangan lupa untuk vaksin booster apabila belum melakukan vaksin booster. Masih bersama saya Gracia Korputi. Malam ini kita kembali lagi dengan podcast Basa Basi Immanuel, bahasana bahasini di Immanuel. For your information, podcast ini adalah bentuk pelayanan lama yang diperbaharui dan dulu tuh namanya Podo Immanuel. Sekarang namanya Basa Basi Immanuel. Jadi Basa Basi Immanuel ini kita akan bahas topik-topik yang keren dan juga up to date pastinya dan diberi landasan firman Tuhan. Oke. Pada episode kali ini kita mau membahas satu topik yang kayaknya melekat dengan keseharian kita, apalagi masa-masa COVID-19 kemarin yang mengharuskan kita tetap stay at home, kita harus di rumah, mengisi kegiatan waktu luang di rumah. Gak lain gak bukan pastinya kita harus punya distractionnya itu adalah media sosial. Ada beberapa macam media sosial yang kita kenal, pastinya ada WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, dan masih banyak lagi atau yang mungkin belum tersebut oleh saya. Nah, kita akan panjang lebar nih ngomongin soal media sosial, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu sama narasumber yang hadir pada episode kali ini. Kali ini saya bersama dengan dua orang bapak nih. Oke, selamat malam Om David, selamat malam Bapak Pendeta. Om boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin Sobat Immanuel biar tahu juga dan kenal siapa narasumber kita malam ini. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga untuk GPB Jemaat Immanuel yang sudah mengajak saya, bukan mengundang ya, tapi mengajak saya untuk kita sama-sama berbincang-bincang terkait dengan media sosial. Ya, saya perkenalkan, nama saya David Christian Saerang. Saya dilayakkan Tuhan untuk melayani di GPB Jemaat Nazaret sebagai salah satu majelis jemaat. Juga Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk juga terlibat dalam pelayanan di Departemen Inforkom Litbang GPIB di Majelis Sinode yang ke-21 ini. Saat ini saya sudah berkeluarga sebagaimana di Alkitab Adam dan Hawa. Saya juga punya seorang istri. Ya, saya bukan mempunyai seorang pasangan yang Adam dan Adam, tapi saya mempunyai pasangan yang Adam dan Hawa, gitu ya. Sehari-hari ya kita juga masih bergelut di bidang-bidang ekonomi, ya sedikit konsentrasi lebih banyak di bidang IT, ya terkait dengan keamanan dari financial institution, ya. Itu pendidikan ya saya sarjana di ekonomi, juga di IT, ya. Nah, ya saya rasa itu dulu. Nanti bisa kalau mau lebih lanjut lagi bisa ketemu saya di Departemen Inforkom Litbang. Baik, jadi Sobat Immanuel udah kenal nih narasumber kita episode kali ini ada siapa. Dan saya pastinya nggak sendiri di sini. Sobat Immanuel udah tahu, saya selalu didampingi oleh Bapak Pendeta.
Boleh say hi mungkin Bapak Pendeta. Malam Kak Grace, malam Pak David. Malam, Pak Terima kasih nih Pendeta. untuk kesediaannya untuk kita berbagi berkat ya lewat podcast ini. Pendeta. Masih di Basa Basi Immanuel, bahasana basini di Immanuel. Sobat Immanuel, kita tadi udah tahu kalau episode kali ini kita mau membahas tentang media sosial. Saya mau tanya nih untuk Om David. Om David aktif di media sosial juga kah? Saya aktif dan pasif. Oke. Gitu loh. Om aktif di media sosial apa aja tuh Om? Hampir semua saya ikuti. Wow, update ya Om. Iya, karena saya juga mesti tahu apa-apa yang terjadi, Iya. ya apa-apa dari setiap aplikasi itu yang bisa kita pelajari. Ya, terjadi apa yang terjadi itu dari berita-berita yang ada, dari postingan-postingan yang ada, tapi juga kita mesti lihat ini aplikasinya ini ada merugikan kita atau enggak. Saya rasa itu. Oke, kalau Bapak Pendeta Ruben, Bapak aktif juga nggak nih Pak di media sosial? Saya itu baru-baru aktif. Wih, aktif dong Pak Baru-baru harusnya. aktif. Iya, kalau dulu kan ada itu ya, BlackBerry Messenger ya. Oh, Iya. BlackBerry BBM. Messenger, BBM gitu. Saya ikuti itu, kemudian Facebook, lalu WhatsApp gitu ya. Yang paling lama ya email, lewat email gitu. Yang terbaru sebenarnya saya baru mulai mencoba itu IG, Instagram. Dan ketika saya coba itu seneng banget. Iya. Terus saya cerita, ternyata Koster sudah punya IG. Waduh. Kalau saya sama Koster, ya artinya memang ternyata media sosial itu semua orang punya. Gitu. Betul. Berarti alasan Bapak untuk aktif di media sosial? Yang pertama rasanya sih seperti Pak David juga ya, lebih ingin tahu. Oh, saya ada satu lagi Twitter juga, saya aktif di Twitter. Twitter. Yang pertama ingin tahu karena kan dari lewat media sosial itu dengan berbagai platform saling melengkapi kan infonya gitu. Tapi yang terakhir ini dalam kaitan dengan pelayanan, saya kalau bahasa kerennya tuh suka stalking gitu ya. Waduh. Dengan status di WA-nya anggota jemaat dan juga di Facebook. Oh iya. Tahu hari ulang tahunnya, Iya, betul. mungkin sekarang lagi Iya. kedukaan, Iya. atau biasanya di status WA itu suka sedih atau apa gitu. Nah biasanya itu saya pakai untuk kalau tugas tanggung jawab pendeta untuk pastoral. Biasanya kan itu nggak terungkap ya, tapi Iya. kalau status itu terungkap terus Pantau ya Pak, tim saya pantau. pantau tuh, saya japri gitu. Oh, Ada iya. apa nih, kita doakan, nah seperti itu. Oke, kalau menurut Om David dan Pak Pendeta, tadi di opening saya menyampaikan bahwa sejak COVID-19 ada di sekitar kita, media sosial dan pastinya internet ini tuh jadi andalan buat kita ya, buat distraction kita di rumah karena nggak boleh kemana-mana, jadinya jadi itu bisa dibilang jadi kebutuhan primer. Itu dari Om David atau dari Bapak, menurut Om dan Bapak setuju nggak tuh dengan pernyataan itu? Iya, di satu sisi saya setuju ya, karena media sosial ini sebetulnya kan sarana komunikasi. Betul. Bagaimana dengan keterbatasan akibat COVID kemarin kita nggak boleh keluar, bahkan nggak boleh terima tamu, bahkan hubungan keluarga juga saya sendiri kadang-kadang juga beda rumah dengan Terbatas orang ya. tua. Ya takut-takut juga mau ke orang tua, ya kita berkomunikasi, berhubungan dengan media sosial ya. COVID ini di satu sisi juga menjadi pemicu bagi kita khususnya orang Indonesia ya untuk lebih dipercepat menggunakan teknologi ya. Itu yang saya rasa dengan COVID ini ya kita juga mesti bersyukur akhirnya juga gereja-gereja yang dulu hanya beribadah secara offline ya, secara luring, sekarang juga mulai menggunakan media YouTube, sosial, yeah. menggunakan YouTube, YouTube, ya, live streaming juga ya. ada juga Facebook. Tapi harus
kita berhati-hati juga. Nah itu hati-hatinya ada Nanti di kita bahas. segmen selanjutnya. Nah, ada di Oke. bagiannya Pak Pendeta itu. Jadi saya pernah baca di kompas.com, di situ ada informasi yang menyatakan kalau waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia untuk mengakses media sosial itu rata-rata 3 jam 14 menit per hari. Kalau internet rata-rata 8 jam 52 menit per hari. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang paling banyak digunakan secara berurutan nih, posisi pertama tuh ada YouTube, Iya. WhatsApp, kedua dan ketiga ada Instagram, lalu ada Facebook dan terakhir ada Twitter. Kalau dengar ini gimana nih komentar Om David dan juga Bapak mungkin? Ya, di satu sisi kalau kita yang bergerak di bidang teknologi, kita mesti sepertinya bangga ya. Seakan-akan teknologi yang terlahirkan itu diterima, di-accept oleh masyarakat. Tapi di satu sisi saya juga kadang-kadang agak geli sendiri ya Pak Pendeta ya. Kenapa? Ya bukan bicara rohani, tapi kadang-kadang apa semua yang 3 jam itu, yuk coba bayangkan kalau dari Kompas tadi penggunaan media sosialnya itu 3 jam, apa yang kita dapat di situ, apa yang kita posting di situ, ya ada dua, apa yang kita dapat dan apa yang kita posting di situ, ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa saya ini pengguna aktif dan pasif. Saya aktif untuk mendapatkan berita-berita, info-info yang saya butuhkan. Tapi saya pasif untuk melakukan posting. Karena buat saya itu ada resiko-resiko, ada konsekuensi-konsekuensi yang begitu saya posting satu kata itu dampaknya seumur aplikasi itu ada. Jejak digital ya Om? Jejak digital. Oke, Gitu loh. kalau menurut Bapak dari pernyataan panjangnya penggunaan media sosial ini bagaimana Pak? Iya, jadi kantor 9 to 5 gitu ya, jam 9 masuk, jam 5 sore keluar. Nah sepanjang hari itu, dari jam 9 sampai jam 5 itu, kami cuma di satu ruangan, kami bertiga, lalu komunikasinya cuma lewat laptop, lewat email, atau WhatsApp. Ya. Nggak berbicara secara langsung gitu Bang? Enggak, dengan jemaat juga begitu. Waduh. Dengan jemaat juga gitu. Artinya itu sebelum COVID. Oh iya. Artinya ya itu tadi bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu memang menjadi kebutuhan gitu. Bahkan kita udah rapat lewat email gitu atau WhatsApp gitu. Jadi udah hal yang biasa. Nah, ketika kami selesai dan kemudian kembali ke Indonesia, kan internet kita masih agak tersendat-sendat begitu ya. Betul. Suka muter lah gitu ya, Iya. suka muter gitu. Hobi loading di sini Ya, Bapak. hobi loading di sini. Nah, kami tidak jadikan itu sesuatu yang primer, karena ketika saya coba terapkan, banyak anggota majelis jemaat, pelkat, orang jemaat, wah kami nggak punya email katanya. Masih Itu terkendala ya. kendala utama tuh, nggak punya email gitu. Ya udah, oke, kita menyesuaikan gitu. Tapi betul yang tadi dikatakan Pak David bahwa ketika pandemi, ruang fisik terbatasi, mau tidak mau kita masuk ruang itu tadi, online tadi itu. Dunia maya. Dunia maya. Jadi teknologi informasi itu, komunikasi yang awalnya dianggap sebagai distraction, malah jadi solution. Ya. Ketika dunia terbatasi itu gitu. Cuma yang jadi persoalan yang tadi soal panjang waktu itu, karena kalau mau jujur, saya perhatikan termasuk saya lah gitu ya, sampai dibilang begini, ngeliatin handphone terus kayak driver ojol kayak Siapa gitu. tuh Pak yang ngomong gitu? Artinya yang mau saya bilang, kuantitas waktu itu, durasi yang panjang itu ternyata tidak berbanding lurus dengan konten yang kita ambil. Oh gitu. iya, Iya. iya sih. Apalagi ada kultur kayak seperti itu ya Pak David, bahwa
di Indonesia itu kan yang bad news it's a good news Bad news gitu. is good Iya. news. Jadi akhirnya yang toxic itu yang justru lebih menarik. Iya. Yang dikonsumsi terus ya. Jadi yang 8 jam itu sekian jam, coba tanya deh, berapa banyak yang pakai media sosial, YouTube dan lain sebagainya untuk lihat renungan. Waduh, Betul. agak sulit tuh dijawabnya nanti. Iya kan? Dapatnya kita malah kaget Iya. dengan fakta yang ada. Iya itu dia gitu. Oke. Sobat Immanuel, nah tadi itu adalah sedikit pendapat dari Om David dan juga Bapak Pendeta soal durasi media sosial yang sering kita konsumsi setiap harinya. Masih banyak lagi yang mau kita bahas dan masih panjang pembahasan yang akan kita bahas tentang media sosial. Jadi stay tune, tetap di Bahas Sana Bahas Sini di Immanuel. Sobat Immanuel, masih bersama saya Gracia Korputi dan juga Om David dan Pak Pendeta. Nah, Sobat Immanuel, Om David dan Pak Pendeta pernah dengar nih kan kata-kata smartphones but not so smart user. Yang kurang lebih artinya ponselnya pintar, tapi penggunanya belum tentu. Menurut Om David dan Pak Pendeta, bagaimana dengan pernyataan itu? Saya dulu apa Pak? Boleh dari Om dulu. Iya silakan. Oke, kayaknya dari saya terus nih duluan. Ya, oke. Betul, memang kadang-kadang kecenderungan orang untuk membeli atau mengganti handphonenya cuman terbawa dengan gengsi. Iya. Ya, itu bukan cuman ada di kita sih, di Betul. negara, Di negara lain maju juga. juga itu seperti begitu. Kadang-kadang kalau ditanya secara langsung, yuk tahu nggak fitur-fiturnya ini apa semua gitu loh. Yang dia tahu ya cuman buat selfie, ya, buat seperti itulah ya. Makanya kalau boleh saya sarankan ya, kita sebetulnya smartphone itu udah butuh. Smartphone dalam arti dalam pengertian yang bisa terhubung dengan internet. Kalau telepon-telepon zaman dulu sebetulnya juga sudah smart ya, tapi belum secanggih yang sekarang ya. Dulu kan kayak tadi Pak Pendeta sempat singgung BlackBerry, itu juga sebetulnya udah masuk smartphone ya, cuman kan belum bisa yang lain-lain gitu loh ya. Nah, saya sarankan beli smartphone yang sesuai kebutuhan kita ya. Jangan yang sesuai gengsi kita. Sesuai tren yang ada. Dengan tren yang ada. Bisa tiap 6 bulan sekali Betul. kita ganti gitu. Perubahan tipe HP langsung buru-buru antri iya, beli. Beli, betul. Iya. Satu lagi, gunakan smartphone itu untuk kita mendapatkan informasi atau peluang yang sebanyak mungkin. Betul. Jangan kita cuman saya lagi makan di sini, saya lagi kesel sama si A, jangan seperti itulah gitu loh ya. Saya rasa itu. Kalau menurut Bapak Pendeta gimana Pak? Iya, sedikit mundur jauh ya. Dulu itu kan mungkin Kak Grace nggak tahu yang namanya pager ya. Belum, saya bukan zamannya tuh Pak Bukan kayaknya. generasinya ya. Bukan generasinya Pager itu pager Pak. kecil segini nih, Iya. kayak kotak korek api gitu ditaruh di pinggang. Itu pun dulu orang punya pager sebelum handphone itu udah pride betul Udah ya. keren ya Pak. Wah kamu punya titit, wah kesannya gimana gitu, taruh pinggang gitu. Nah waktu saya vikaris itu dari kurus jadi gemuk gitu ya, terus dibilang wah pagernya banyak ya. Gitu. Tapi pernah punya pager. Yang saya mau bilang sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang ternyata orang Indonesia termasuk orang yang konsumtif ya untuk smartphone. Padahal yang paling utama dipakai itu hanya untuk foto. Iya. Kemudian upload di salah satu media sosial gitu. Sudah selesai. Nah, saya pribadi baru ya katakanlah belakangan-belakangan inilah betul-betul menghayati yang namanya fungsi dari smartphone. Saya kagum tuh misalnya kayak Pak David dan teman-teman yang lain ya, yang memang betul-betul smart people gitu ya, smart person, punya satu gadget saja itu dia bisa kerja banyak gitu. Cukup. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Saya bilang, oh itu yang namanya smartphone gitu.
Padahal kita udah beli mahal-mahal, cuman betul, buat foto, Foto. dan upload gitu. Foto jadi, upload. jadi memang masih banyak orang belum smart. Oke. Gitu, ya. Nah, dengan pertanyaan tadi itu sebenarnya saya pengen ajak kita untuk melihat situasi media sosial di Indonesia yang masih banyak penyebaran berita bohong atau kita tahu dengan hoax. Terus media sosial juga suka dipakai dengan menjadi untuk penipuan atau bahkan untuk pornografi gitu ya. Ini yang saya lihat dari kacamata pengguna media sosial. Tapi kalau menurut Om David gimana nih Om? Situasi media sosial di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih? Ya, memang apa yang tadi Grace sampaikan itu hampir setiap hari, hampir setiap saat, bukan cuma setiap hari, hampir setiap saat terjadi ya. Nggak usah yang yang terjadi secara langsung, bahkan istilahnya yang tidak secara langsung, penawaran KTA itu saya sempat beberapa kali berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan operator seluler. Saya bilang kenapa sih kalian nggak bisa blokir yang begini-begini? Karena itu usernya sendiri yang mau gitu ya. Itu, nah yang buat saya yang penting begini, apapun yang kita dapat, informasi yang kita dapat dari smartphone kita, dari media-media sosial itu, jangan sesegera mungkin kita reply ya, kita balas atau apa gitu loh. Sebaiknya gunakan cara tradisional, telepon orang yang misalnya ada WA masuk hoax, minta tolong ditransfer dana dulu karena dia butuh dari si A misalnya, yuk kita telepon dia dulu si A. Saudara-saudara saya, rekan-rekan juga banyak yang mengalami hal itu. Saya bilang ya karena kalian terlalu cepat juga, janganlah, sebaiknya dicek dulu lagi gitu loh ya. Apalagi kalau berita-berita, jangan langsung kita main retweet apa segala macam. Waduh, nanti bisa kena undang-undang ITE gitu ya. Nah itulah. Sebaiknya kita cek lagi apa, segala informasi apapun, baik itu yang menyangkut misalnya keluarga kita, bicara soal pemerintah, apalagi soal gereja, ya jangan cepet-cepet, gereja si pendeta ini, si majelis diaken atau penatua ini begini begitu, langsung kita juga ikut cepat-cepat. Misalnya kalau di Twitter langsung kita retweet, posting. Di Facebook langsung kita like, padahal beritanya mungkin belum tentu betul gitu loh ya. Nah itu yang perlulah kita lebih bijaksana lagi, kita cek dulu lah semua apa yang kita dapat itu gitu loh. Mungkin lebih ke think before you posting ya. Iya betul. Kira-kira nih Om, dari semua penyebab-penyebab yang fenomena yang tadi sudah diutarakan, mungkin kira-kira ada penyebabnya nggak sih Om? Kalau seorang gitu bisa melakukan seperti itu di media sosial atau gimana tuh Om? Tadi sebetulnya di awal Pak Pendeta udah bilang ya, bad news is the good news, ya. Bad news is the best news, ya kan? Budaya di sini gitu. Ya, sebetulnya bukan cuma budaya di Indonesia ya. Saya nggak mau ini juga lah, negara luar juga banyak yang begitu ya. Baru hoax begini, udah langsung disebarin ya, gosip ya. Itu yang ditambah lagi ya, kalau kita boleh lihat ya, kalau ada penelitian user dari media sosial itu juga kebanyakan ya, mohon maaf ya, saya mesti katakan kebanyakan orang-orang yang berita-berita hoax yang tersebar. Nah, jadi janganlah kita menyibukkan diri di situ. Saran saya janganlah kita menyibukkan diri di hal-hal yang kita sendiri belum cek, ya, kita sendiri belum tahu, langsung kita sebarluaskan.
Oke, nah masih mau tanya untuk Om David nih. Iya. Bisa nggak sih Om kira-kira kita menganalisa pribadi seseorang atau mungkin sederhananya menilai atau mengenali seseorang dari apa yang muncul, apa yang mereka posting di media sosialnya nih. Misalnya postingannya menunjukkan sesuatu kayak berisi tentang daerah wisata atau dia hobi jalan-jalan lah, traveler. Atau postingannya kata-kata bijak gitu. Apakah itu bisa mempengaruhi kita untuk menilai seseorang dari media sosialnya mungkin? Menilai seseorang dalam artian bahwa kita bisa melihat, oh sepertinya ini semacam kesenangannya atau hobinya, itu bisa. Tapi menilai dia baik atau buruk atau jahat, saya rasa nggak bisa. Ya belum tentu orang yang memposting setiap hari ayat-ayat, kata-kata bijak, itu orang yang baik. Mohon maaf Pak Pendeta, sepertinya begitu kan. Belum tentu juga orang yang kadang-kadang kan banyak nih yang apalagi ini buat pemuda kan. Iya betul. Ya baru putus sama pacarnya dia posting, oh begini, aduh saya lagi galau apa ya bahasa anak muda, saya mudanya udah kelewatan gitu. Nah, itu diposting bukan berarti dia juga nggak kuat, mungkin dia mau coba melampiaskan kekesalannya tapi kan ya sebetulnya mesti diingatkanlah yang jangan gunakan media sosial. Jadi untuk menilai bahwa dia punya kesenangan atau dia punya hobi bisa, buat saya ya, buat saya. Tapi kalau kita menilai, oh ini orang ini curhatnya terus, atau orang ini, dia posting ayat Alkitab terus, Kata-kata tapi dia bijak. baik. Buat Belum saya tentu belum ya. tentu gitu loh. Iya betul. Kalau dari saya nih yang masih muda. Kita juga masih muda. Oke. Kita pernah muda kok. Karena memang yang saya temukan ya di media sosial itu ketika dia posting sesuatu gitu, dia update status, entah dia marah-marah atau kata-kata bijak yang mungkin menyindir seseorang, itu malah kadang lebih banyak menyindir diri sendiri sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya dia posting sesuatu itu ya sebenarnya dia nyindir diri dia sendiri, bukan untuk nyindir orang lain. Jadi fenomena yang saya temukan itu lebih banyak ditemukan di media sosial Twitter. Jadi di Twitter itu suka banyak orang yang refleksi dan sedikit marah-marah Pak kalau di Twitter tuh. Mereka suka marah-marah di Twitter ya padahal mereka marahin diri dia sendiri. Jadi makin banyak nih topik pembahasan yang kita dapatkan tentang media sosial ini dari Om David dan juga dari Bapak Pendeta. Jadi yang mau rehat, mau ambil minum silahkan diambil dulu minumnya. Kita lanjutkan lagi nanti. Masih tetap di Basa-Basi Immanuel. Masih di Basa-Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Nah Sobat Immanuel, tadi kita udah membahas banyak beberapa topik mengenai media sosial. Nah saat ini kita mau kepo nih. Penasaran gak nih kita, apakah usia mempengaruhi kita bisa bijak bermedia sosial apa enggak? Kalau aku mungkin bisa jawab iya, tapi gimana nih tanggapan dari narasumber kita Om David dan juga Bapak Pendeta mungkin bisa bantu menjawab juga. Apakah usia itu mempengaruhi orang bijak di dalam bermedia sosial? Pengalaman dan saya lihat apa yang ada di media-media sosial yang ada, ternyata usia nggak menjamin. Usia nggak menjamin ya? Mestinya dulu kalau nggak salah, nggak tahu, Grace tahu nggak itu yang tua-tua keladi? Peribahasa atau pepatah tuh saya lupa. Ya. Saya masih dengar sih. Ternyata itu juga nggak banyak, malah yang angkatan-angkatan saya nih justru melakukan hal-hal yang dalam tanda petik tidak pantas untuk diposting di media-media sosial, tapi mereka lakukan. Berbeda dengan angkatan-angkatan Grace, malah lebih
lebih enak dibacanya, penuh dengan humor seperti itu. Jadi buat saya pribadi nggak menjamin usia itu akan menjadikan kita lebih bijak. Untuk menggunakan media sosial ya. Oke. Gitu loh. Kalau dari Bapak Pendeta sendiri, menurut Bapak gimana tuh Pak? Usia mempengaruhi nggak Pak? Ya sejauh yang saya amati ya, ternyata ya begitu, bahwa usia tidak menjamin gitu. Jadi istilah yang tadi kan mesti dicek, misalnya menyampaikan berita gitu ya. Banyak yang generasi yang lebih tua gitu ya, ketika bermedia sosial karena senangnya dia main share tanpa disaring, jadi sharing tanpa saring gitu. Sharing kan. tanpa saring. Gitu. Nah, atau ketika dia membaca message atau pesan di WhatsApp, sementara diskusinya udah dari tadi pagi nih, dia buka dia baru siang. respon. Terus dia marah-marah pula. Kan lucu Udah gitu. jauh. Udah jauh pembahasan gitu. Dan seperti yang tadi Pak David bilang, misalnya di platform seperti Facebook misalnya, itu kan kita bisa lihat foto gitu. Kadang-kadang tidak pas gitu ya, dikasih foto misalnya orang meninggal, maaf nih, kadang foto wajah orang meninggal. Dipublish ya? Dipublish gitu. Memang tulisannya turut berduka sih, dan saya yakin suami atau istri yang berduka melihat foto itu tambah berduka gitu kan. Karena kan dipasang gitu kan, tambah sedih. Atau dalam konteks yang sama, ketika ada berita duka itu terus kita nge-like gitu. Nah ini kan nge-like-nya untuk apa nih? Iya. Untuk seneng dia berduka. Nah itu kan juga, nah jadi rancu ya? Rancu jadinya. Jadi memang perlu orang untuk, ya semua kita lah pengguna media sosial tuh ngerti ini tujuan untuk apa. Saya pernah punya pengalaman yang saya tidak akan ulangi lagi gitu ya, gitu. di Twitter. Twitter itu kan kalimat-kalimat pendek tapi tajam gitu. Betul. Kan. Nah, jadi saya belajar, berusaha. Berapa tahun lalu itu di Twitter itu saya juga ikut mengkomentari tokoh lah di masyarakat gitu. Wah, Twitter saya diserang, betul-betul diserang, semua macam-macam diungkap di sana. Padahal saya mengomentari bahwa ya harusnya semua sama depan hukum gitu. Jangan karena beliau datang terus kemudian semuanya diabaikan gitu. Wah, rame gitu. Terus ada anak GP bilang, "Pak, saya ikut baca Twitternya Bapak lock aja," katanya. Bapak ini, wah saya diajarin saya. Seperti itu. Jadi memang ya perlu belajar. Kalau memang kita mau menjadi smart people atau smart user, ya belajar gitu loh. Jadi jangan hanya gadgetnya yang smart, yang canggih, tapi orang yang harus canggih. Betul. Gitu. Kan kalau saya share apa ya manfaatnya gitu. Jadi udah ngetik panjang-panjang padahal saya pengen update ini ya. Akhirnya saya hapus. Ini gak jadi nih. Takut apa ya, ada yang takut saya salah ngomong mungkin. Itu kalau saya berharap mungkin Sobat Immanuel juga memiliki kesadaran yang sama ketika ingin berbagi sesuatu ke media sosial, boleh dipikir berkali-kali gitu. Apa nih kegunaannya ketika kita share sesuatu ke media sosial? Oke. Nah, kan Om David tadi bilang kalau Om David ini dari Departemen Inforkom GPIB. Kita mau kepo nih. Inforkom Litbang GPIB. Kita mau kepo nih perkembangan media sosial yang dimanfaatkan untuk pelayanan di GPIB itu saat ini seperti apa, Om? Ya, saya salah satu anggota di Departemen Inforkom Litbang. Ya, saat ini kita juga mencoba mengakomodir penggunaan media-media sosial yang terjadi di jemaat. Sekarang kita coba akomodir, yuk kita siapkan sarananya. Ya, jadi semua apapun ya kita harapkan semua apapun yang berguna untuk jemaat itu keluar dari satu pintu. Ya, walaupun dengan aplikasi yang berbeda-beda. Yang kita gunakan sekarang ini ada YouTube, ada radio, ada e-magazine, Arkus, websitenya juga ada. Ya, juga ada sementara kita kembangkan
untuk nanti juga ada Instagram, ada itu juga udah digunakan oleh Dewan GP, Pelkat ya ya, Dewan Pelkat. Pelkat ya. Ada juga TikTok, ya. Udah ada TikTok. Ya, cuman memang Luar biasa. ya, kita lebih mempersiapkan sarana prasarananya yang akan bisa digunakan oleh ya untuk sementara memang masih tingkat sinodal, belum bisa sampai ke tingkat jemaat. Spesifik ya. Di tingkat sinodal dulu kita siapkan sarana prasarananya. Kita juga coba untuk nanti sementara juga kita akan kembangkan TV GPIB. Ya, mohon bantuan baik doa maupun kita juga sangat terbuka kalau ada bantuan dana, misalnya dari rekan-rekan muda, gitu loh ya. Yuk sebagian dikasih ke jemaatnya masing-masing, sebagian juga dikasih ke Majelis Sinode untuk membantu supaya TV GPIB ini bisa segera terwujud ya. Kita juga akan bangun satu studio mini ya, jadi kita nggak perlu lagi seakan-akan semuanya nanti mengganggu, udah di Immanuel aja ya. Kenapa kita nggak bikin studio sendiri gitu loh ya. Sekarang kan dengan green screen, blue screen itu kan lebih bisa berguna ya. Nah, terkait juga dengan perkembangan teknologi ya, Majelis Sinode dengan dibantu oleh Departemen Inforkom Litbang juga sudah menyediakan aplikasi-aplikasi seperti contoh aplikasi pemilihan diaken penatua, nanti juga ada aplikasi-aplikasi yang akan bisa digunakan oleh jemaat yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB ke-21 ini. Jadi lumayan sudah berkembang ya, GPIB juga merambah untuk ikut berkembang secara teknologi gitu. Iya. Karena salah satunya mungkin juga Sabda Bina yang bisa di-install ya. Sekarang tuh udah canggih nih teman-teman Sobat Immanuel. Kalau mungkin pendistribusian Sabda Bina nggak dapat, kayak misalnya untuk Sabda Bina Pemuda bisa langsung diinstal di Google Play, betul ya Om? Betul, iya. Karena saya udah coba download, saya sudah coba beli Sabda Bina Pemuda di Google Play Store. E-book gitu ya? E-book betul Pak, jadi memang bentuknya PDF. Jadi bisa kita langsung install dengan bayar sejumlah biaya yang harus kita bayar di Google Play, langsung kita dapat gitu. Sabda Bina Umat juga sudah ada. Iya, Sabda Bina Umat. Semua sabda ya Om ya. Nah, cuman saya tambah sedikit ya, saya tadi disinggung soal sabda-sabda, saya juga mengajak rekan-rekan muda Immanuel dan seluruh jemaat GPIB bila ingin menginstal atau mendownload sabda-sabda, gunakanlah link yang resmi. Karena ada juga dalam tanda petik yang nakal-nakal menggunakan juga sabda-sabda kita. Ilegal ya. Ya, kita harus mendukung, bentuk dukungan kita ya itu, kita yang original kita download dari Play Store resmi dari punya GPIB pastinya. Itu bentuk dukungan sederhana yang bisa kita berikan untuk perkembangan teknologi di GPIB. Nah, sebelum lanjut ngomongin yang tadi, kita mau lanjut ngomongin tentang bijak tadi nih Pak Pendeta. Sekarang kita mau dengar dari Bapak Pendeta. Kalau menurut Pak Pendeta nih, benar nggak nih Pak kalau dibilang media sosial itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat? Gimana tuh Pak? Kalau menurut Grace sendiri gimana? Waduh, saya dibalikin. Ya, jadi gini, itu sering terjadi sih gitu ya, sering terjadi dan maaf misalnya dalam beberapa tugas pelayanan pastoral begitu ya, ada persoalan-persoalan rumah tangga itu ya salah satunya karena penggunaan media sosial. Jadi bisa si suami atau si istri bisa bermedia sosial dengan begitu giatnya, tapi sampai lupa ketika di rumah gitu. Bahkan kemudian misalnya sampai terjadi perselingkuhan gitu. Nah jadi
Demikian pun untuk anak. Orang tua juga harus bijak untuk gadget itu perlu ada jamnya, di manage. Jadi bukan anak itu jadi akhirnya, kan ada beberapa berita ya bagaimana karena kecanduan itu terus akhirnya dia terganggu. Gak bisa lepas ya, dari psikisnya terganggu segala macam gitu. Nah sebenarnya kan yang terjadi adalah si anak itu jadi jauh dengan orang tua. Orang tua pun kadang-kadang terlalu sayang gadgetnya daripada terlalu sayang anaknya gitu. gadgetnya jatuh yang ditanya, itu handphonenya kenapa? Ya seperti itu. Bukan anaknya gitu. yang dilihat ya Pak. Demikian pun di persekutuan juga begitu gitu ya, bahwa bermedia sosial itu bisa tuh kita berhai-hai di Facebook, wah shalom dan lain sebagainya. Tapi yang di depan mata itu enggak. Cuek. Iya Kita gitu. cuek, kita Jadi cuek. dimaknai dalam kehidupan nyata tuh ya memang benar tuh yang seperti itu. Menjauhkan yang dekat ya Pak. Iya, mungkin kalau itu saya sering lihat mungkin di tempat makan gitu. Padahal makan keluarga nih, tapi anaknya dikasih handphone. Ya. Dikasih lihat nih, nonton aja. Jadi dia sambil makan sambil nonton. Akhirnya ketika handphonenya diambil, anaknya berontak. Dia nggak mau handphonenya diambil. Itu mungkin juga jadi concern ya, harusnya kita sebagai orang tua mengawasi bagaimana penggunaan media sosial. Kan karena anak-anak itu nonton YouTube. Pastinya YouTube kok komen, aduh kenapa saya jadi kayak ibu-ibu ya? Tapi generasi, saya bukan ibu-ibu. Iya, generasi Grace dan seterusnya yang lebih muda ya harus melek ya dengan media sosial. Tinggal bagaimana diarahkan gitu. Karena kalau enggak jadi salah kan gitu. Mereka memang zamannya sudah canggih nih teknologi informasi dan komunikasi dan mereka harus ada di situ. Jangan gagap gugup dengan teknologi gitu ya. Kalau enggak kan nanti kita nggak bisa kompetitif dengan yang lain gitu. Atau dibohong-bohongi. Nah itu kan repot gitu, dibohong-bohongi. Kita kan sekarang banyak banget tuh berita-berita bohong hoax itu kan gitu. Nah itu mesti melek teknologi. Jadi saya ada titipan usul buat Pak David nih di Inforkom. Boleh. Saya lihat di YouTube itu Pak David, ada salah satu akun YouTube gitu ya, dia ngumpulin khotbah-khotbah. Nah kan kita GPIB ini dengan 329 jemaat, itu kan banyak yang bikin live streaming. Bisa nggak Inforkom bikin juga tuh, khusus untuk kumpulan khotbah para pendeta itu? Itu kan keren banget tuh. Iya betul Pak. Kita akan coba untuk gunakan account YouTube kita, ya GPIB Indonesia, untuk sebetulnya khotbah-khotbah yang ada dari pendeta-pendeta GPIB, ya bisa juga kan memang ada juga yang mungkin dia bukan pendeta ya, dia pokoknya dia presbiter GPIB, itu coba akan kita kumpulkan untuk menjadi satu kumpulan khotbah lah ya. Mungkin kita akan buat istilahnya per tema mungkin atau atau per hari hari-hari gerejawi, hari-hari raya gerejawi itu kita akan coba buat begitu supaya bisa juga didengar atau dilihat secara berulang-ulang untuk seluruh warga jemaat kita. Akan coba kita lakukan hal itu Pak. Jadi bukan cuma lagu-lagu nostalgia aja yang kita kompilasi, tapi coba khotbah-khotbahnya juga. Khotbah juga perlu dikompilasi ya Pak. Satu ibadah saja dengan 300 jemaat GPIB itu kan ada 300 jenis khotbah, kan keren. Saya beberapa waktu lalu ya sempat tanya sama teman pendeta yang memang aktif di media sosial, khotbah-khotbahnya tuh sering muncul di TikTok. Saya bilang, gimana Bu bisa bikin itu? Itu di-download dulu ya YouTube. Wah enggak. Ini kebetulan ada salah satu merek itu ya smartphone yang ini bisa screenshotnya sekaligus video screenshot. Oh beda smartphone. Tapi yang paling tidak itu tadi Pak David, kita bisa kumpulin khotbah itu, jemaat tinggal ini dari GPIB. Karena concern saya
teologi itu juga penting. Betul. Karena kan sekarang ini kan banyak yang bertebaran di Ya, Media sosial. Ya. khotbah yang renyah, gurih, maaf kalau saya pakai istilah ya seperti junk food gitu. Oh iya betul. Enak sih gitu, saya juga seneng dengernya gitu, tapi kan isinya gimana gitu. Betul, iya. Kan kita perlu juga gitu. Iya, pemahaman iman kita kan Ya. juga perlu ya. Betul. Melalui khotbah-khotbah itu kan muncul pemahaman iman kita ya, Pak ya. Iya, Kebetulan betul, banget betul. ya berarti di sini kolaborasi Departemen Teologi dengan Departemen Inforkom. Oh iya ya, departemen teologi. Tanpa sengaja nih jadi. Dan ada pelkat GP-nya ya. Betul. Oke, tadi kan kita ngomongin soal bijak. Lalu menurut Om David dan juga Bapak Pendeta, kira-kira positif, kan tadi kita udah ngomongin nih banyak hal tentang media sosial. Sekarang kita mau coba kompilasi nih, asik. Kita pakai bahasa kompilasi nih jadinya. Positif dan negatifnya media sosial dalam kehidupan kita. Tuh, mungkin boleh dimulai dari Om David. Iya. Ya, sebetulnya media sosial itu kalau balik lagi ya tergantung usernya ya. Ya. Bicara positifnya, ya seperti tadi yang disampaikan bahwa dia bisa mendekatkan yang jauh. Dalam arti kita bisa berbeda lokasi, tapi seakan-akan kita berhadapan. Ya, itu juga salah satu hal yang positif. Hal yang lain, contohnya kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang berguna ya, yang berguna untuk pengembangan diri, pengetahuan dan lain sebagainya. Contoh untuk pemuda-pemuda, cobalah install yang link ID ya kalau saya nggak salah, itu kan bisa melihat kita ada buka lowongan-lowongan di mana. Lowongan pekerjaan. Janganlah ya cuman lihatnya YouTube aja gitu loh kan. Nah di YouTube juga banyak juga kita bisa lihat, kita bisa ikuti kurs singkat yang singkat itu kan bahkan bukan singkat sebetulnya, ada juga yang sekian jam itu saya juga sering nonton yang Free Code Academy segala macam itu ya, karena kan ilmunya juga kita dapat, jangan cuman kita nonton filmnya atau apa, dan yang utama aja yang utama kita nonton yang khotbah-khotbah, ibadah-ibadah di hari Minggu. Boleh. Gitu loh, ya. Itu yang positif. Yang positif ya. Yang negatif sebetulnya juga bisa kita hindari lah. Apapun yang kita dapat, informasi apapun ya, yang kita dapat itu jangan secepat jempol kita men-share-nya tanpa tadi Pak Pendeta bilang di-share tapi tidak disaring ya. Di-share anak itu janganlah kita itu untuk menghindari hal-hal negatif yang bisa terjadi ya. Jadi ya lebih gunakan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan apa yang berguna bagi kita, apa yang diperlukan oleh diri kita masing-masing. Jangan cepat-cepat membagi apa yang kita rasa belum tahu kebenarannya, sensasi apa segala macam yang kita belum lakukan pengecekan ulang untuk secepat mungkin. Wah ini aduh, apalagi yang gosip segala macam, hoax itu ya janganlah gitu loh. Saya rasa itu. Kalau dari Bapak Pendeta sendiri seperti apa nih Pak? Positif dan negatifnya bermedia sosial. Saya mau jawabnya begini, selalu Ibu Pendeta nih, kalau saya mau ulang tahun, beliau tanya mau ganti handphone enggak? Waduh. Saya mau sih Bu. Boleh Bu. Karena beliau juga hadir ya. Ini bukan kode, bukan gitu. Tapi karena beliau lihat saya yang gunakan handphone itu, smartphone itu, memang banyak kepentingan gitu, kirim email, apa segala macam, cepat gitu. Dan memang saya termasuk orang yang suka gitu. Tapi makin tinggi dia punya kemampuannya, kalau saya kan makin mahal gitu kan. Jadi saya agak ngeremnya dalam artian gini, kalau saya beli yang terlalu tinggi tapi saya sendiri nggak ngerti, ya repot juga gitu ya. Iya. Artinya
positif nilai dari media sosial itu sangat jelas, tinggal kepada usernya gitu. Kita punya smartphone, lalu kita bisa bermedia sosial, fungsi untuk apa gitu, fungsi untuk apa. Saya waktu itu tadi di negara tetangga itu, ketika persiapan anggota majelis ya, terus diskusi, kok ini anggota majelis ini kayak sekolah teologi gitu ya, jago-jago diskusinya gitu. Sampai akhirnya saya bilang, memang sekolah Alkitab atau apa? Oh enggak Pak. Dari medsos. Medsos. Itu tadi yang ada yang seminar sekian jam atau apa segala mereka baca gitu, seneng gitu. Jadi kalau di MRT itu mereka baca gitu. Nggak kayak kita kan, kita lihat nonton bola atau apa. Kalau mereka nggak baca nih gitu, jadi seru gitu. Nah jadi positif. Nah kemudian yang kedua yang saya mau bilang juga bahwa media sosial itu harusnya mendekatkan yang jauh dan membuat yang dekat tambah dekat gitu. Jadi ya positif gitu. Negatifnya pasti ada ketika kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Saya pun misalnya di rumah dengan istri, dengan ibu pendeta udah punya kesepakatan, pokoknya kalau di rumah ya udah handphone semuanya taruh di meja gitu kan. Kalaupun bunyi oke gitu. Paling ketika misalnya kita sudah tidak tahan nih, kita sepakat, oke kita pegang handphone sama-sama gitu. Udah, yang penting kita sepakat gitu ya. Nah kembali bisa dicontoh tuh Pak ya? Bisa. Boleh dicontoh, gitu. Tips and trick. Ya itu dia, jadi positif negatifnya pasti bisa mempunyai negatif. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Pak David bahwa orang Indonesia ini kan suka banget gitu loh. Kalau ada sesuatu yang sensasi gitu kan langsung kirim gitu ya. Wah pendeta ini meninggal bangkit gitu. Padahal itu berita sekian yang lalu. Terus kalau media online itu kan kadang-kadang judul dengan isi nggak ada gitu loh. Nggak nyambung. Padahal judulnya aja yang gimana gitu, isinya nggak ada. Twist. Nah yang bahayanya kita langsung share gitu. Pak pendeta ini ada berita ini. Berdasarkan headline-nya aja ya. Iya, waduh. Kita hanya yang kebingungan kan gitu kan. Nah jadi positif negatifnya kembali kepada kita. Dan ya memang kita harus benar-benar bijak lah menggunakan itu. Betul. Jangan terlalu cepat men-share dengan jempol kita. Kan ini udah masuk nih sedikit. Kata Yakobus kan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Cepat membaca, menerima, tapi lambat untuk membagikan. Supaya tidak salah membagikan. Betul. Gitu. Iya. Kalau diterapkan dalam konteks bermedsos. Media sosial ya. Gitu. Oke, berarti itu tadi negatif dan positifnya dalam bermedia sosial, termasuk do and don'ts-nya kita bermedia sosial ya Om, Pak Pendeta. Oke, kalau tadi saya boleh rangkum sedikit mungkin ya, berarti ada kalau positifnya itu kalau bisa kita mendekatkan yang jauh, yang dekat kita dekatkan, lebih dekatkan. Iya. Terus positifnya untuk mendapatkan informasi melalui media sosial yang ada gitu, kayak untuk develop skill kita. Betul. Untuk mendapatkan informasi perkembangan berita gak cuma di dalam negeri, baik di luar negeri juga gitu ya Om. Terus menghindari informasi yang bohong, kebenarannya belum tentu, yang masih kita belum tahu kebenarannya, agar kita lebih berhati-hati. Jadi highlightnya kalau boleh saya bilang sharing before sharing gitu ya. Betul. Sama itu sih Kak Grace. Kalau emosi kita lagi tidak stabil, jangan bermedia sosial. Iya. Apakah lagi seneng-senengnya atau lagi sedih-sedihnya, jangan sampai update di sosial media. Jejak digital, balik lagi, jejak digital itu masih akan ada tetap terus sebelum dihapus. Itu jejak digital pasti ada ketika kita berkata-kata yang buruk. Karena kalau nggak salah kadang ada aja rekruter mungkin sebagai teman-teman muda yang lagi cari kerja. Kadang tuh ada loh rekruter yang iseng ngelihat dari sosial medianya, bagaimana orang ini berperilaku di sosial medianya. Betul. Apakah onar, terus suka sharing berita bohong atau provokator, itu kadang ada aja gitu. Jadi kalau kita nggak bijak,
rugi buat diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi nggak bermanfaat juga buat kita. Harusnya kita mendapatkan peluang yang baik, tapi malah karena media sosial kita sendiri, kita malah mendapatkan hal yang kurang baik untuk kita. Oke. Jadi itu ya Sobat Immanuel, hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita hindari sebagai user media sosial. Jadi jangan dilupain, tetap dicatat apa yang tadi udah disampaikan oleh Om David dan juga Bapak Pendeta. Sobat Immanuel, masih dengan aku Gracia Korputi di Basa Basi Immanuel, bahasana bahasini di Immanuel. Oke, masih ada Om David pastinya dan juga Bapak Pendeta. Dan saat ini kita akan, tadi kan udah dibilang podcast ini tuh ada landasan firman Tuhannya. Dari apa yang tadi kita udah bicarakan, topik pembahasan tentang media sosial, Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang akan memberikan landasan firman Tuhan untuk tema kita pada malam hari ini. Kita tanya Pak Pendeta ya, gimana nih Pak firman Tuhan yang berbicara tentang media sosial? Wow, cocokologi nih Pak. Pak cocokologi apa bukan nih Pak? Saya yakin sih enggak dong harusnya. Dengan segala keindahan dan keresahannya, kebaikan dan ketidakbaikannya, kelebihan dan kekurangannya. Silakan Pak Pendeta dijawab. Oke, terima kasih Kak Grace dan juga Pak David ya, yang sejak tadi memberikan banyak hal, mencerahkan kita tentang media sosial. Nah, yang pertama mungkin kita perlu sepakat bahwa bicara media sosial untuk konteks kita itu bicara tentang teknologi informasi. Nah, kalau kita mundur jauh ke belakang, sebenarnya orang juga sudah bermedia sosial, cuman teknologi informasinya berbeda gitu. Orang dengan bersurat itu media sosial kan gitu kan. Orang dengan mengirim pesan lewat burung itu bermedia sosial. Nah sekarang teknologi udah sangat canggih gitu. Nah kemudian yang kedua yang mau dikatakan juga bahwa dengan begitu kita bisa melihat sebenarnya setiap zaman, setiap generasi itu ya mereka bermedia sosial. Nah yang saya mau katakan begini, bahwa media sosial itu adalah hasil dari bagaimana manusia punya kemampuan, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah saya mau mulai dari ya kita bersyukur Tuhan menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kita bukan kreator itu hanya Allah, tapi kita diberikan kemampuan untuk berkreativitas. Jadi media sosial ini adalah buah pengetahuan kita. Artinya harusnya media sosial itu disyukuri gitu. Teknologi informasi disyukuri gitu. Cuma itu tadi bahwa ternyata sejak manusia pertama itu dunia ini dikuasai oleh dosa, akhirnya termasuk juga media sosial juga bisa menjadi hal yang tidak baik gitu kan. Itu dampaknya. Nah, yang kedua, jadi yang pertama jelas kita mau melihat bahwa media sosial ini bukan sesuatu yang salah. Media sosial ini adalah sesuatu yang memang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, kita ingat baik pesan di Amsal misalnya, kemudian Tuhan Yesus sendiri, lalu kemudian Paulus gitu ya, atau juga Yakobus, yang intinya mau mengatakan begini, di Amsal dikatakan salah satu ayatnya di pasal 10 dikatakan mulut orang benar itu adalah berkat, sumber kehidupan gitu. Sementara lidah orang fasik itu adalah kelaliman. Memang tidak secara langsung bicara tentang media sosial, tetapi kalau mau dipahami bahwa ketika kita bermedia sosial, kita menyampaikan pesan. Kalau pesan itu menjadi berkat, ya dia akan jadi sumber kehidupan. Tapi kalau dia tidak jadi berkat, ya dia akan jadi persoalan gitu. Ketika berWhatsApp gitu ya, atau kirim Facebook berita, gunjingan di jemaat atau apa itu jadi masalah. Tapi ketika misalnya, di Jemaat Immanuel nih sekarang sedang butuh kepala kantor gitu, terus kita share di jemaat-jemaat GPIB, ternyata ada yang bisa, kan jadi berkat gitu. Atau misalnya tentang khotbah gitu ya, yang ternyata, ternyata kaya sekali nih khotbah-khotbah di GPIB misalnya. Nah,
Jadi apa yang kita keluarkan atau kita gunakan di media sosial itu sebenarnya bisa menjadi berkat gitu. Karena itu kita harus, tadi kita sudah bahas soal do and don'ts-nya dalam bermedia sosial. Nah, hal yang ketiga saya pikir apapun yang ada pada kita ya, Kolose 3 ayat 17 dan juga ayat 23 katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Maksud saya ayat ini memagari kita atau membingkai kita termasuk dalam bermedia sosial. Bahwa apapun yang kita buat itu mestinya adalah sebuah bentuk syukur, persembahan kepada Tuhan, sehingga kalau itu kita lakukan pasti akan jadi berkat. Saya pernah diprotes oleh senior saya ketika bertugas di negara tetangga begitu ya. Saya senang ketika melayani perjamuan dengan latar belakang tata ruang gerejanya, terus stolanya juga stola dari gereja di sana, terus saya foto lah gitu. Terus bukan saya foto, ada jemaat yang foto ketika saya sedang berdoa gitu kan. Saya posting lah di salah satu platform media sosial. Lalu senior saya bilang begini, Ruben, kenapa ngana kasih foto-foto ngana terus katanya. Terus itu jangan tunduk kepala, angkat kepalamu katanya, lihat sekelilingmu. Waduh, beliau katakan itu di Facebook. Terus saya bilang oke, siap senior gitu kan. Dan itu jadi perenungan buat saya. Sehingga seperti tadi Grace katakan, ketika mau posting sesuatu, saya itu selalu bisa 3-4 kali ganti. Kenapa? Karena jejak digital, apa yang dibuat itu dia akan terekam terus sepanjang itu masih ada gitu, dan kemudian itu akan dibaca oleh semua gitu, oleh semua. Oh, itu orang yang seperti ini ya gitu. Jadi melalui media sosial apapun yang kita berbuat mestinya kita tahu yang kita perbuat ini harus bernilai, punya makna gitu. Katakanlah misalnya setiap pagi kita masukkan kutipan ayat saja, itu saja sudah bermakna gitu. Media sosial itu berkat dari Tuhan, harusnya juga menjadi berkat buat banyak orang gitu. Jangan berkat itu justru menjadi pendorong, pemantik orang jadi berbuat jahat. Berkat harus tetap menjadi berkat, bukan untuk membuat jahat. Kira-kira begitu Kak Grace. Oke, berarti bagaimana media sosial kita ini nggak sia-sia ya Pak. Kita punya media sosial untuk membagikan berkat untuk orang lain. Sobat Immanuel, bersyukur banget nih pada episode kali ini nih kita dapat info banyak banget tentang media sosial yang baik dan benar dari Om David, dan juga pastinya landasan firman Tuhan yang boleh Bapak Pendeta tadi sampaikan. Dan terima kasih Om David dan juga Bapak Pendeta untuk arahannya, juga untuk pandangannya terkait media sosial dan juga firman Tuhan. Sahabat Immanuel, itu tadi obrolan kita pada episode kali ini di Basa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Jadi kita tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang harus kita hindari saat kita bermedia sosial. Dan kita sudah sampai pada akhir segmen. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Om David Serang yang sudah boleh hadir sebagai narasumber, dan juga Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang yang boleh menemani saya di setiap episodenya. Enggak selalu lah. Saya harap sih episode berikutnya tetap menemani ya Pak. Jadi jangan lupa untuk teman-teman, untuk Sobat Immanuel, dengarkan terus ini di platform Spotify dan juga live nanti di YouTube. Kak Grace, terakhir sekali. Boleh Pak. Dalam rangka bermedia sosial, baiklah kita jangan jadi followers, tapi jadi trendsetter. Wah, jangan jadi followers tapi jadi trendsetter. Ingat yang tadi sudah disampaikan, sharing before sharing. Itu highlight kita pada malam hari ini. Jadi selamat malam dan sampai jumpa di Basa Basi Immanuel
Dan kita say hi dan mau ucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang ada di balik layar. Mana suaranya? Terima kasih semua. Oke. Nggak disebut namanya ya. Gak usah Pak, absen. Sampai jumpa dan see you on the next episode.